Setelah menggelar rangkaian acara menyambut hari pernikahannya, Aurel Hermansyah akhirnya menggugah foto sang ibu kandungnya Krisdayanti di halaman sosial media pribadinya. Dalam foto tersebut, Aurel diapit oleh Krisdayanti dan sang adik Azriel Hermansyah. Postingan tersebut menjadi heboh lantaran Aurel menuliskan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada ibunda tercinta yang telah hadir dan mendampinginya melewati rangkaian acara jelang hari bahagianya itu. Namun entah mengapa, dalam unggahan foto tersebut, Aurel juga menumpahkan kekesalannya terhadap netizen lantaran dianggap mengusik kembali hubungan baik yang telah terajut kembali dengan ibu kandungnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Krisdayanti menyikapi postingan Aurel tersebut? Di tengah kebahagiaan Aurel dan Atta menyongsong hari pernikahan mereka, kebahagiaan juga dirasakan Krisdayanti yang tepatnya hari ini 24 Maret merayakan ulang tahunnya yang ke-46 tahun. Ulang tahun KD tahun ini terasa begitu berbeda, lantaran KD merayakan pertambahan usianya tanpa kehadiran sang suami Raul Lemos. Namun, ulang tahun kali ini pun terasa spesial dikarenakan bertepatan dengan momentum jelang hari pernikahan putri sulungnya, Aurel. Dan akankah pernikahan Aurel dan Atta menjadi kado terindah di ulang tahun KD yang ke-46? Dan persiapan Aurel dan Atta menuju hari bahagia mereka memang selalu menjadi sorotan publik. Apalagi mengenai lokasi pernikahan mereka nanti masih menjadi teka-teki yang membuat publik semakin penasaran. Sempat melakukan survei di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk mencari tempat akad nikah nanti, pihak Humas Masjid Istiqlal justru menuai pengakuan mengejutkan. Benarkah hingga saat ini pihak Atta dan Aurel belum mengajukan surat izin resmi menikah di Masjid Istiqlal? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rangkaian acara jelang pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memang terus menuai sorotan publik. Momen tersebut tidak hanya mempertemukan kembali Aurel Hermansyah dengan ibu kandungnya Krisdayanti, tapi juga merekatkan kembali harmonisasi hubungan ibu dan anak ini. Dan sebagai bentuk ungkapan kebahagiaannya, Aurel pun akhirnya menggugah foto ibu kandungnya di halaman sosial media pribadinya. Menariknya, di foto tersebut Aurel nampak tersenyum bahagia lantaran diapit oleh Krisdayanti dan sang adik Azriel. Dalam foto tersebut, Aurel pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang ibunda tercinta yang telah bersedia hadir dan menyaksikan momen bahagianya jelang hari pernikahannya. Ungkapan terima kasih Aurel pun akhirnya membuat sang bunda terharu dan memberikan pujian yang begitu spesial untuk Aurel. Jangan menganggap itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu karena apa. Jadi tadi pagi saya berangkat kantor, lihat memang karena memang di tagging sama Aurel. Itu bentuk syukurnya Aurel, dan saya juga tahu kok memang kan saya juga minta fokus dari awal untuk Aurel fokus di sini kan, kalau bisa jangan membebani atau terintimidasi oleh sosial media karena kan pasti akan ke distract. Memang untuk pernikahan ini dia settle sendiri ya. Mi minta tolong karena memang aku semuanya urus sendiri Mi gitu. Jadi saya apresiasi sekali karena memang anak zaman sekarang ya, walaupun udah ada organizer, mereka pasti ingin involve di dalam untuk tahu detail. Apalagi yang saya concern adalah, yang saya senang dengan dia adalah sedikit-sedikit dia ngomongin tentang protokol kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kehadiran omanya. Karena yang kita tahu ibu saya juga udah sepuh, kondisi stroke, kondisi untuk menghadirkan orang-orang tua sepuh ini nggak mudah. Karena memang acaranya dari awal sudah menjadi
diliput oleh media ya. Jalan Aurel dan Atta menuju hari bahagia mereka yang tinggal menghitung hari itu seolah tak luput dari goncangan ujian. Di saat segala perhatiannya tertuju pada persiapan pernikahannya, putri sulung Anang Hermansyah ini justru dibuat meradang lantaran tak terima dengan tudingan netizen yang menyoroti penampilan Krisdayanti yang dianggap berbeda dengan keluarga Asiks. Sontak saja, Aurel pun akhirnya menumpahkan kekesalannya terhadap netizen dengan menuliskan caption bernada tegas pada fotonya bersama ibunda dan adiknya. Melihat status Aurel yang bernada kesal, Krisdayanti pun akhirnya menuliskan dukungannya serta menasehati agar putri sulungnya tetap tenang dan fokus pada persiapan menuju hari pernikahannya nanti. Wajar karena memang ini kan hari bahagia. Jadi sudah sebaik-baiknya adalah fokus kepada kepentingan sendiri. Ya, bukannya egois, bukan. Yang diharapkan Aurel ada ini semuanya sudah begitu mengalir bahagia sempurna gitu. Aurelnya juga saya udah titip pesan untuk harus menjaga dan meluaskan sabar. Karena nggak hanya Aurel, pasangan yang mau menikah, urusan undangan, penempatan nama, taruh logo salah itu bisa jadi pertengkaran. Jadi harus luaskan sabar, ikhlas. Insya Allah sudah punya job description yang tepat untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi lebih baik Aurel istirahat dan banyak doa, saya bilang gitu. Ya mungkin ada waktu senggang dia sempat lihat atau membaca, karena mungkin di explore sosial media itu semua yang keluar beritanya anak-anak ya. Jadi wajar aja kalau mungkin Aurel punya perasaan untuk tidak mengganggu hal-hal yang sudah diupayakan, memang sudah bahagia gitu ya. Artinya sudah semuanya sudah seneng gitu lah ya, kan memang dia selalu berharap bahwa semuanya bisa happy, semua pihak bisa bahagia karena ini kan menjelang hari bahagia. Makanya saya bilang fokus dari awal itu salah satunya karena memang dia baru sembuh juga, recovery dari sakit. Jadi fokus di sini adalah harapan sama. Saya selalu menerapkan dalam hidup saya dan anak-anak di rumah. Rules number one itu fokus. Kalau kita fokus ya insya Allah kita semuanya bisa lebih terjaga lah semua tindakan gitu. Acara pengajian jelang pernikahan Aurel Hermansyah kemarin tidak hanya berhiaskan kebahagiaan, namun juga menyuguhkan pemandangan haru yang mengoyak perasaan. Betapa tidak, hubungan Aurel Hermansyah dan ibu kandungnya yang dikabarkan sempat renggang itu berubah menjadi cair kala Aurel meminta doa restu kepada ibunda tercintanya. Momen pengajian itu pun diliputi air mata haru ketika Aurel dengan berlinang air mata meminta doa restu dari sang ibunda tercintanya. Publik yang menyaksikannya pun kian terbawa perasaan saat KD mengutarakan cinta terdalamnya pada Aurel serta mengucapkan pesan yang begitu menyentuh hati. Dan benarkah segala untayan hati yang diungkap KD secara spontan kepada Aurel kemarin adalah isi hati yang selama ini terpendam? Saya senang, artinya banyak ibu-ibu yang mungkin tersentuh. Artinya gini, ini kita bicara tentang kebahagiaan aja ya, bahwa banyak kondisi yang juga dialami oleh seluruh keluarga. Bagaimana menempatkan diri ketika kita memang tidak lagi bersama-sama dalam satu ikatan keluarga. Dan itu terjadi tidak saja oleh teman, mungkin saya mewakili banyak keluarga di tanah air ini gitu, bagaimana menempatkan diri. Jadi kan mungkin melihat seperti bom waktu gitu ya, akan terjadi, tapi ya mungkin saya wakili dulu. Semuanya ngalir ya, saya juga kan diminta untuk bisa memberikan prakata, itu semuanya ngalir aja gitu. Yang saya rasain, yang saya ungkapkan itu, baik itu ucapan, reaksi atau bentuk peluk yang sangat dalam, itu reaksi saya akan
sebuah getaran yang tulus saja, nggak ada yang semua dikamuflase, nggak ada. Ya baik-baik, semua keluarga kita maunya semuanya baik. Ya itu namanya juga orang berkiasan gitu, itu mengalir semuanya. Jadi kalau pastilah nyusuin, keterampilan urus ini, urus itu, sibuk kan gitu. Jadi kita orang tua udah nggak boleh egois lagi minta waktu anak. Dia harus melayani suaminya, melayani anak. Jadi itu saya rasa Aurel nggak kasih sedetik lah, tapi waktu yang lebih luas untuk saya insya Allah. Enggak lah, Adriel tuh dia kalem anaknya ya, maksudnya dia nggak terlalu banyak ini, masih pacaran lah. Oh iya, saya nggak tahu, saya belum tahu. Belum banyak Ya didoain aja, pokoknya seturunannya lah senada gitu. Pokoknya Aurel harus yang paling cantik. Getaran hati yang disampaikan Kade di acara pengajian kemarin sejenak membuat hatinya lebih tenang melepas Aurel yang akan membina kebahagiaan barunya dengan calon suaminya. Dan tanpa mengurangi kebahagiaan putrinya, Kade pun mengutarakan sukacitanya atas bertambah usianya ke-46 yang jatuh pada hari ini 24 Maret 2021. Namun sayang di hari ulang tahun kali ini Kade terpaksa harus berjarak dengan sang suami Raul Lemos yang saat ini tengah berada di Malaysia. Meskipun begitu, ulang tahun kali ini pun terasa begitu spesial dikarenakan bertepatan dengan momentum jelang pernikahan Aurel. Mungkinkah pernikahan Aurel nanti akan menjadi kado ulang tahun terindah bagi Kade saat ini? Nah, itu saya mau, aduh ya Allah, dikasih umur panjang udah alhamdulillah. Jadi ibu, istri, dan perempuan yang lebih banyak memberikan manfaat, dijauhkan dari segala ya namanya nggak ada keluarga yang nggak menjadi hebat tanpa masalah. Buat saya gitu aja. Saya pikir positif aja gitu. Capek sendiri ya, surprise itu, kaget. Enggak, suami saya juga di timur, jadi maksudnya yang penting kumpul sama anak-anak. Besok saya paling nganterin keluarga pada vaksin yang kedua, orang tua semua vaksin kedua, mungkin habis gitu saya pulang. Ya saya nggak menyangka ya, memang Aurel apa-apa juga bukan berkaca, artinya saya menikah muda dan memang dia ingin menikah muda. Mungkin ini keputusan yang juga bukan diambil tanpa merenung, tanpa tanggung jawab ya. Ini adalah juga menyatukan banyak keluarga di sini. Kita harus hargai juga keputusan mereka karena 22 tahun dan 27 tahun saya pikir sudah mantep ya. Karena pertanyaan saya begitu Aurel kasih tahu, "Nih aku mau nikah," cuma satu pertanyaan saya, udah siap, udah mantep, udah cuma itu. Ya diharapkan untuk dijauhkan dari kemalasan di hari tua lah, itu yang paling utamanya. Terus gimana bentuk partisipasi saya sebagai perempuan itu lebih punya manfaat untuk sekitar, itu lebih baik. Ya nggak usah target ya, nanti stres gitu kan. Toh lifetime achievement ini kan kita upayakan dengan penuh, bagaimana kita bisa lebih tawadu, bagaimana kita terus berprasangka baik atas semua pemberian Tuhan, dah itu aja. Rangkaian acara jelang pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terus menuai sorotan publik mengenai tempat yang akan dipakai untuk menggelar akad nikah pada 3 April mendatang. Semakin membuat publik kian penasaran lantaran Aurel dan Atta belum mengumumkan ke publik. Meski Atta sempat melakukan survei ke Masjid Istiqlal demi mencari tahu informasi tentang syarat dan ketentuan menggelar akad nikah di masjid tersebut, pihak Masjid Istiqlal justru mengurai pengakuan mengejutkan. Benarkah sampai hari ini Aurel dan Atta belum mengajukan surat izin resmi untuk menggelar akad nikah di Masjid Istiqlal? Lantas seperti apa juga tanggapan Krisdayanti mengenai lokasi akad nikah Atta dan Aurel? Kita tidak tahu persis ya, karena mereka yang memang awalnya itu memang punya maksud untuk akad nikahnya di Istiqlal, cuman sampai hari ini juga belum ada kelanjutannya ya. Artinya memang dari pihak
sana sebetulnya, apakah memang benar-benar istiqlal atau bukan tempatnya itu. Tidak tahu persis apakah benar-benar menjadi pilihan istiqlal atau bukan itu. Sekitar 2 minggu yang lalu atau mungkin hampir sebulan ya. Jadi memang pada saat itu mereka survei istilahnya ya. Mungkin tidak hanya Istiqlal tapi tempat-tempat lain gitu. Jadi kemudian memang sampai detik ini juga belum ada informasi lebih lanjut secara tertulis dari pihak mereka itu. Kalau izinnya sudah, cuman memang pembatalannya pun dari pihak sana. Tidak hanya menanyakan izin prinsip saja gitu. Dalam kondisi normal sebetulnya harus sebulan minimal ya, karena untuk melihat situasi dan kondisi apakah dipakai atau tidak kan gitu. Tapi dari pihak-pihak lain juga ada peraturannya kan, misalnya dari pihak Kementerian Agama maupun yang lain-lain juga ada aturan sendiri gitu. Dari sisi Istiqlal tidak boleh ya, karena itu sangat mepet sekali gitu. Takutnya ada bentrokan dengan kegiatan lain. Jadi Istiqlal sampai hari ini juga belum dibuka ya, artinya masih hanya terbatas untuk karyawan, jadi memang belum dibuka secara umum. Kita sesuai dengan peraturan yang berlaku itu kan baik peraturannya bukan dari kita saja, tapi dari Satgas Covid, kemudian juga ada peraturan dari Kementerian Agama yang menurut mereka itu 30 orang untuk melangsungkan kegiatan yang mendatangkan orang banyak. Saya tanya ke manajemennya Mbak Ashanti kemarin waktu ketemu di hotel, masih belum confirm, jamnya juga masih belum confirm. Jadi dipastikan tanggalnya yang mungkin yang beredar yaitu tanggalnya di April awal. Jadi persiapan mental aja untuk semuanya, karena memang saya juga di sini mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin tidak terundang. Sekali lagi semua kayak saudara, cuman karena mungkin demand-nya besar ya, kepingin hadir, minta diundang. Saya bilang bukan apa, kita lebih mementingkan protokol kesehatan ini, kepentingan umum yang mana kita harus memperhatikan dan memprioritaskan tentang protokol kesehatan, karena nggak mungkin saya berdiri sebagai anggota di Komisi 9 yang concern terhadap protokol kesehatan dan juga vaksin, tapi saya sendiri nggak memberikan contoh. Jadi mudah-mudahan apa yang dilalui nanti prosesnya bisa berjalan baik. Sikap Aurel dan Atta yang masih merahasiakan tempat pasti akad nikah mereka digelar menyisakan tanda tanya. Mungkinkah Aurel dan Atta akan mengumumkan lokasi akad nikah mereka 1 hari sebelum hari pernikahan mereka? Dan di tengah rasa penasaran publik tersebut, pihak KUA Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pun mengurai pengakuan yang mengejutkan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Sawah Besar, pihak Aurel dan Atta hingga hari ini belum menyerahkan berkas untuk izin menumpang menikah. Dan seperti apa juga ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi Aurel dan Atta dalam mengurus berkas pernikahan mereka? Sampai pada saat ini pernikahan antara Atta dan Aurel berkasnya belum masuk ke KUA Kecamatan Sawah Besar. Jadi dengan demikian pernikahannya belum terdaftar. Untuk prosedur pernikahan yang dilaksanakan di Sawah Besar, yang pertama, calon pengantin itu harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah adanya surat pengantar nikah model N1 dari domisili masing-masing. Kemudian yang kedua, masing-masing untuk mendatangi dan menghubungi KUA tempat tinggalnya untuk dibuatkan surat rekomendasi nikah. Nah, setelah berkas itu lengkap, nanti dilengkapi dengan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran masing-masing, serta disertakan foto masing-masing. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwasanya pernikahan itu didaftarkan minimal 10 hari kerja sebelumnya. Tapi apabila kurang dari 10 hari kerja, diperbolehkan apabila ada dispensasi dari kecamatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth.
Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.